Minum segelas air hangat, biar manis tambahlah coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat, pagi ceria, makin semangat. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kesehatan pada hari ini. Yang terhormat Ibu Ani selaku dosen farmasetika dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan kami dari Prodi S1 Farmasi tingkat 2 semester 3. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Reka Aulia Istiqomah dengan NIM 210631864820106. Perkenalkan, nama saya Putri M. Hartanti dengan NIM 21063114648201008. Perkenalkan, nama saya Kristina Balimema, nomor NIM 210631164820104. Perkenalkan, nama saya Reza Sevinda Pratiwi dengan NIM 210631148201007. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang bentuk sediaan obat. Tujuan dari video pembelajaran tentang bentuk sediaan obat ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada kita semua terkait pembelajaran farmasetika, yaitu tentang bentuk sediaan obat. Bentuk sediaan obat. Teman-teman, sebelumnya ada yang tahu bentuk sediaan obat itu apa? Bentuk sediaan obat merupakan sediaan farmasi dalam bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan, mengandung suatu zat aktif atau lebih dalam pembawa yang digunakan sebagai obat dalam ataupun obat luar. Dalam bentuk sediaan obat secara khusus dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah obat paten. Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat dan dijual dalam bungkus asli pabrik yang memproduksinya. Yang kedua adalah obat baru. Obat baru merupakan obat yang terdiri atas berisi zat baik sebagai bagian yang berkhasiat ataupun yang tidak berkhasiat, misalnya lapisan pengisi pelarut, membantu, ataupun komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. Yang ketiga adalah obat asli. Obat asli yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alami Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Yang terakhir adalah obat esensial. Obat esensial adalah obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat terbanyak yang tercantum dalam daftar yang ditetapkan oleh Menkes. Bentuk sediaan padat. Bentuk sediaan padat, beberapa contoh sediaan padat. Pertama itu supositoria. Supositoria adalah sediaan padat melalui dubur dapat melunak berbentuk torpedo melalui pada suhu tubuh. Bahan dasar yang digunakan pada supositoria harus larut dalam air atau meleleh pada suhu tubuh seperti lemak coklat. Cara penggunaan supositoria. Pertama, cuci kedua tangan, lalu buka bungkus obat dan lunakan supositoria dengan air putih atau dihangatkan dengan genggam tangan selama 10-15 detik.
Kedua, jika suppositoria terlalu lunak sebelum digunakan, masukkan ke dalam lemari es. Ketiga, ambil posisi terbaring dengan memeluk guling, masukkan suppositoria ke dalam anus, kemudian setelah obat dimasukkan, rapatkan kedua kaki dan pertahankan posisi tersebut hingga 5 menit kemudian cuci. Bentuk sediaan serbuk. Serbuk adalah sediaan padat yang campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Bentuk serbuk mempunyai luas permukaan yang lebih luas sehingga mudah terdispensi. Serbuk dibedakan menjadi dua, yaitu serbuk terbagi dan serbuk tak terbagi. Bentuk sediaan kapsul. Kapsul adalah sediaan padat yang terbungkus suatu cangkang keras yang dapat larut dalam air. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin atau pati. Penutupan cangkang keras dilakukan dengan pelekatan dengan mengoleskan cairan campuran air alkohol kemudian dikeringkan. Bentuk sediaan ovuli. Ovuli adalah sediaan padat yang umumnya berbentuk telur, mudah lembek dan meleleh. Pada suhu tubuh dapat digunakan obat luar khususnya untuk vagina. Bentuk sediaan setengah padat. Beberapa contoh sediaan setengah padat yaitu 1. Unguentum atau salep, mudah dioleskan, digunakan untuk pemakaian obat luar. 2. Yaitu krim. Krim adalah sediaan setengah padat yang mengandung emulsi kental yang mengandung tidak kurang dari 60% air. 3. Pasta. Pasta adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung zat padat serbuk lebih dari 50% untuk pemakaian luar. Yang keempat adalah gel. Gel adalah bentuk sediaan setengah padat yang terdiri atas suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar dan terpenetrasi dalam suatu cairan. Yang kelima adalah sereta. Sereta adalah sediaan setengah padat yang mengandung setengah padat berlemak. Sediaan setengah padat kadar tinggi lilin sehingga konsistensinya lebih keras. Yang keenam adalah opulenta. Opulenta adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung vaselin, dasar absorb, dan dasar salep yang mudah larut dalam air. Bentuk sediaan larutan. Beberapa macam bentuk sediaan larutan, yaitu yang pertama gutai atau obat tetes. Gutai adalah sediaan cairan berupa larutan emulsi atau suspensi, biasanya digunakan untuk pemakaian luar. Contohnya bentuk sediaan injeksi. Sediaan injeksi merupakan sediaan steril yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau melalui selaput lendir. Injeksi dilarutkan dengan melarutkan atau mengemulsikan atau mensuspensikan sejumlah obat ke dalam sejumlah pelarut atau dengan mengisikan sejumlah obat ke dalam wadah dosis tunggal ataupun wadah dosis ganda. Sirup. Sirup adalah larutan pekat dari gula yang ditambah obat atau zat pewangi dan larutan jernih berasa manis. Beberapa macam sirup yaitu sirup simplex, sirup obat, dan sirup pewangi atau tidak mengandung obat. Bentuk sediaan eliksir. Eliksir adalah sediaan berupa larutan obat dengan zat tambahan seperti gula, zat pengawet, zat pewarna, dan zat pewangi. Bentuk sediaan gas. Beberapa contoh bentuk sediaan gas ada aerosol dan juga spray atau inhalasi.
Spray atau aerosol adalah sediaan yang mengandung satu atau lebih zat aktif dalam wadah kemas tekan berisi propalan yang bila ditekan mengeluarkan butiran-butiran cairan bahan-bahan kimia dalam media gas. Izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri video pembelajaran ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kami ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.